Kita akan berbincang hal ini bersama Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Muhammad Faisal. Kita pengen tahu, benarkah kini resesi ekonomi akibat pandemi sudah berada di depan mata? Benar atau tidak? Bagaimana prediksi CORE Indonesia? Ya, kalau dikatakan apakah ada di depan mata ya, karena kalau berdasarkan definisi teknis bagaimana yang kita sering dengar mungkin di media juga, bahwa ada ketika terjadi pertumbuhan ekonomi kita minus atau kontraksi istilahnya selama 2 kuartal berturut-turut atau selama 6 bulan, ya paling tidak. Dan kalau kita melihat di kuartal 2 kemarin sudah kontraksi, di kuartal ketiga prediksi kami memang Jawa memang susah untuk tidak minus ya dalam kondisi seperti dengan melihat perkembangan terakhir. Jadi kita prediksikan benar ya 2% ya. Jadi kalau masuk kategori resesi secara teknis ya saya rasa begitu. Jadi menurut Anda dengan situasi ini apa saja yang perlu disiapkan oleh seluruh masyarakat? Apakah pemerintah tidak perlu meminta masyarakat untuk siap-siap gitu mengencangkan ikat pinggang atau upaya diseminasi lainnya? Ya. Penyelamatnya terutama dalam kondisi seperti sekarang ya, kalau kita melihat sejarah, karena resesi bukan hanya kali ini saja ya, kalau menurut sejarah sudah beberapa kali dan banyak negara. Yang kuncinya adalah dari sisi intervensi atau bantuan dari pemerintah. Jadi kuncinya bukan bagaimana masyarakat menyelamatkan diri sendiri, bukan juga bagaimana pihak lain membantu, tapi adalah memang dari bantuan dari pemerintah. Jadi pemerintah yang memang harus all out ya untuk menahan laju tekanan ekonomi ini biar tidak semakin parah. Nah, tapi juga memang harus ada kolaborasi atau dukungan dari berbagai macam pihak, terutama dari masyarakat. Kalau menurut saya dari masyarakat, yang paling penting adalah kita tahu bahwa sekarang ini penyebab utamanya adalah wabah pandemi. Dan kalau saya melihat makin lama, ini saya kasat mata saja ya, kalau dari awal-awal dulu seolah-olah orang yang terpapar kita dengar terpapar COVID itu jauh-jauh gitu ya. Nah sekarang udah makin dekat, ada di tetangga saya juga sudah mulai ada 1-2. Artinya yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah waspada ya, tetap untuk menjaga kedisiplinan. Ini berpengaruh sekali kedisiplinan masyarakat ini. Ini sudah dilakukan dong oleh pemerintah. Sudah dilakukan kan himbauan masyarakat perlu disiplin protokol kesehatan sudah. Ya, yang dilakukan oleh pemerintah, tinggal berarti masyarakat menaati itu, meningkatkan kedisiplinannya itu, karena itu yang kerjasama yang bisa dilakukan oleh kita nih sebagai masyarakat. Yang kedua adalah saya pikir tidak perlu panik ya, walaupun kita mendengar di media ada bahwa kuartal 3 kalau kita minus itu mengalami resesi. Saya rasa masyarakat tidak perlu panik ya, karena begini, sebetulnya kita perlu melihat juga bagaimana trennya. Kalau menurut saya kondisi terburuk sebetulnya sudah kita lewati di kuartal kedua. Nah di kuartal ketiga ini walaupun masih kontraksi, itu relatif lebih baik, dan kita harapkan itu on track terus berjalan seperti itu ke depannya setelah kuartal 3 ya sampai ke tahun depan. Jadi dengan demikian sebetulnya perlahan-lahan ini kondisi membaik, sejalan juga dengan bantuan daripada pemerintah yang walaupun sekarang sebetulnya masih relatif terbatas eksekusinya ya. Nah tapi kita harapkan makin lama makin cepat, sehingga lebih cepat juga pemulihan ekonominya. Nah jadi itu sebetulnya gambarannya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, karena kalau panik, nah ini yang justru menurut saya malah bisa memperkeruh keadaan. Seperti kalau kita berkaca di tahun 98, kita waktu itu krisis moneter, salah satu yang menyebabkan terjadinya makin eskalasi krisis adalah karena masyarakat panik mengambil uangnya di bank, rush gitu ya, di ATM, di bank diambil uangnya, kemudian belanja barang-barang, memborong di mall, di toko-toko gitu karena ketakutan. Nah jadi saya pikir itu yang malah justru akan berbahaya. Jadi jangan lakukan itu gitu. Nah tinggal dari sisi masyarakat begitu. Nah kalau dari sisi pemerintah tentu saja PR-nya sekarang itu adalah dari sisi kecepatan eksekusi ya, karena kalau kita lihat desain daripada program pemulihan ekonomi nasional yang macam-macam programnya itu, mulai dari UMKM sampai bansos sampai kesehatan juga dan lain-lain,
Ya, itu sudah lumayan, dan coverage-nya juga sekarang saya melihat sudah semakin diperluas karena pemerintah juga mendengar masukan dari berbagai macam pihak ya. Nah, tinggal memang masalah kecepatan untuk implementasi yang kalau saya melihat dari realisasi anggarannya masih 25% dari total yang dianggarkan untuk 2020. Berarti ya memang perlu kerja keras pemerintah untuk bisa mempercepat ini, bansosnya makin cepat untuk disalurkan. Untuk UMKM juga semakin harus lebih cepat mendobrak sekat-sekat birokrasi yang memperlambat eksekusi. Saya rasa itu. Kalau menurut Anda perlukah dorongan kepada masyarakat untuk spending seperti yang beberapa waktu lalu dilakukan pemerintah New Zealand kepada masyarakatnya di sisi itu tentu gimana? Saja. Tentu. Benar. Jadi kalau ini kita memang ekonomi itu justru dia bergerak ketika masyarakat spending, berkonsumsi, bukan ketika masyarakat menabung. Nah, kalau kita melihat justru trennya sekarang ya, pada nabung, pada takut, pada takut sih. Jadi tapi itu logis karena secara psikologis kalau kita khawatir dengan kondisi perekonomian ke depan, rata-rata ya memang akan berjaga-jaga, gitu kan. Dan kalau kita melihat bagaimana harga emas itu sekarang mengalami peningkatan tajam sampai sekarang tuh udah di atas 1 juta rupiah per gram, itu berarti udah banyak nih orang-orang yang punya uang, yang menengah atas yang invest ke sana atau tapi, yang mengamankan uangnya. Iya Pak Faisal, tapi di awal kan tadi Anda bilang masyarakat harus protokol kesehatan. Iya, pemerintah udah bangun narasi ini ya, harus disiplin memakai itu. Kemudian juga tadi soal masyarakat jangan panik ya kan. Namun pas yang masyarakat perlu spending money gitu ya kan, seperti di New Zealand itu narasi-narasi seperti itu kurang terdengar gitu dari pemerintah. Malah karena gimana? Ya, itu karena memang harus didukung dengan bantuan daripada pemerintah. Kalau masyarakat menengah ke bawah, dia yang mengalami dari sisi penghasilannya jatuh atau yang di PHK, bagaimana mereka bisa mendorong konsumsi kalau dia dari penghasilannya mengalami tekanan kan? Jadi memang harus dibantu dulu dari sisi BLT-nya, harus jalan dulu. Kalau yang kalangan menengah bawah nih ya maksud saya. Iya, nah itu mereka dapat dulu uangnya, baru mereka bisa spending gitu saja gitu ya. Itu narasi itu untuk orang-orang kaya tuh ya. Untuk orang kaya. Nah orang kaya justru yang saya rasa memang harus saya pikir untuk berjaga-jaga boleh gitu, tapi kemudian tidak lantas langsung berlebihan ya, artinya langsung misalkan karena ingin berjaga-jaga kemudian memborong aset, properti, tanah gitu ya kemana-mana, atau berbondong-bondong membeli emas misalnya, itu tidak membantu ekonomi itu ya, walaupun itu bagi diri pribadi itu menyelamatkan diri pribadi sebetulnya, tapi bagi ekonomi secara keseluruhan itu tidak membantu. Jadi saya pikir spending normal saja, menabung juga yang normal-normal saja gitu ya. Ini akan membantu juga untuk ekonomi. Ke depan, ya. Tapi Pak Faisal, kalau dana insentif dan stimulus itu seberapa besar pengaruhnya yang telah digelontorkan oleh pemerintah? Ini cukup atau tidak gitu untuk menolong kita dari gelombang resesi? Nah, kalau insentif ini kan yang diberikan oleh pemerintah ini kan sasarannya kan adalah menengah ke bawah. Nah, kalau menengah ke bawah ini kan memang kontribusinya terhadap konsumsi itu memang tidak sebesar menengah ke atas. Jadi kalau saya melihat ini fungsinya adalah insentif yang untuk menengah ke bawah, untuk bansos, untuk UMKM ini adalah paling tidak untuk menjaga mereka tidak kolaps ya, menjaga mereka tidak terperosok ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam. Itu jadi sebetulnya untuk menjaga itu. Nah, akan halnya untuk kemudian melakukan ekspansi dalam konteks pemulihan ekonomi, mendorong konsumsi, itu memang harus ketika kita bisa melihat jika wabahnya itu sudah mulai mereda, sehingga keyakinan konsumen terutama yang menengah atas ini mulai tumbuh, sehingga mereka secara natural juga kembali melakukan spending sebagaimana biasa, sedikit demi sedikit gitu ya, seperti sebelum wabah. Jadi itu tidak terlepas daripada upaya penanggulangan wabah, sebetulnya keyakinan konsumen itu. Gitu. Baik. Nah, ini kalau menurut catatan BPS ya, pada Juli 2020 ekonomi Indonesia mengalami deflasi sampai 0,10% Pak Faisal, sehingga angka inflasi dari Januari hingga Juli 2020 hanya 0,98% gitu. Betul. Deflasi dipicu turunnya harga barang dan jasa akibat kontraksi suplai uang ataupun kredit. Nah, apakah ini juga berpengaruh pada ancaman resesi? Justru ini merupakan efek ya, saya rasa dari adanya pandemi ini biasanya itu menurunkan
konsumsi menurunkan demand, sisi demandnya, sehingga inilah yang disebut demand pull inflation, tapi pullnya pull ke bawah, sehingga terjadi inflasi yang rendah atau malah makan deflasi. Nah, jadi ini yang biasa terjadi pada saat krisis-krisis yang dipicu karena lemahnya daya beli, gitu. Nah, jadi kalau saya melihat secara historis justru tahun ini kemungkinan kita akan mengalami tingkat inflasi yang paling rendah mungkin sepanjang sejarah Republik ini, karena sampai sekarang itu hanya 0,9%, terendah kita rasakan itu tahun lalu itu 2, sekian persen ya, jadi itu udah paling rendah itu. Nah sekarang kalau saya prediksikan tahun ini bisa hanya 1,5% ya sampai akhir tahun. Inflasinya? Ya inflasinya. Terendah itu artinya baik ya, buat kita? Tidak sehat ya, karena itu inflasi yang bukan bisa memang maknanya bisa dua. Kalau inflasi itu disebabkan oleh daya belinya yang memang anjlok, nah deflasinya karena daya beli anjlok, ini yang berarti tidak sehat. Tapi kalau misalkan inflasinya itu rendah karena sebetulnya daya belinya bagus, tapi pemerintah bisa mengontrol harga-harga barang tetap rendah ketika demandnya meningkat, nah itu yang bagus sebetulnya. Kalau kita harapkan ke arah itu yang kita harapkan, tapi gejalanya daya beli anjlok. Iya, betul. Itu yang harus dibenahi ya, diatasi. Ya. Oke, tapi Pak Muhammad Faisal, jika memang kita tak bisa menghindar gitu dari gelombang resesi ekonomi karena ini adalah new normal gitu, lalu apa hal yang mesti segera dilakukan untuk mengakselerasi pergerakan roda-roda perekonomian? Ya, jadi saya rasa ini yang penting adalah bagaimana supaya on track, walaupun katakan kita tidak bisa menghindari di kuartal 3 negatif, tapi asal on track ke depan makin lama makin membaik, dan kalau bisa yang perlu dilakukan adalah memang mempercepat. Yang bisa dilakukan itu ya salah satunya adalah yang tadi kalau dari sisi pemerintah saya rasa mempercepat eksekusi. Jadi sense of crisisnya itu memang betul-betul harus ditingkatkan ya, sehingga bisa kerjanya lebih cepat. Memang harus harus kerja keras di luar seperti kebiasaan karena kondisinya juga memang luar biasa gitu, tidak seperti biasanya. Nah lalu saya pikir menjaga juga ya dari sisi psikologi masyarakat gitu, jangan sampai kemudian panik, yang membangun optimisme gitu ya, sambil terus juga bukan hanya membangun optimisme saja, tapi juga didorong dengan memang kerja keras yang membantu masyarakat kecil terutama gitu ya, karena orang tidak akan bisa optimis kalau memang kondisi ekonominya memang tertekan, sehingga dipaksa optimis juga susah, dipaksa optimis juga susah gitu ya. Jadi memang itulah peran pemerintah memang besar sekali dalam kondisi seperti sekarang. Tapi mungkinkah gitu secara khusus? Tadi kan kita arahnya ke orang ekonomi kelas atas nih. Secara khusus mungkinkah pemerintah mengkampanyekan gitu kepada kelompok ekonomi atas itu untuk dengan isi pesan, hey, sekarang bukan waktunya saving, inilah saatnya spending. Pesan khusus buat mereka. Ya. Bisa ya, jadi satu memang melalui sosialisasi campaign ya di media untuk terus menggalakkan optimisme itu, untuk me-advise ya untuk tidak berlebihan dalam menabung atau terbiasa berspending. Tapi itu juga harus didukung dengan upaya penanggulangan wabah, karena orang optimis sekali lagi yang kalangan menengah atas itu kan melihat juga prospek gitu ya. Kalau kemudian diberikan campaign tapi pada saat yang bersamaan grafik penambahan jumlah orang yang terpapar itu meningkat dari hari ke hari, ini susah gitu. Jadi ada gap antara realita gitu dengan keinginan untuk beroptimis itu tadi. Nah, jadi itu memang harus dijalankan sejalan dengan itu. Jadi kuncinya tetap harus melawan COVID dulu ya, berarti kuncinya ya. Iya, karena itu mempengaruhi optimisme, Mbak. Gitu. Oke. Dan yang membedakan kita dengan negara lain itu, ya mungkin negara lain itu masih sama banyaknya juga, atau bahkan mungkin lebih banyak jumlah yang terpapar, tapi grafiknya itu sudah lewat puncaknya, jadi udah menurun begini. Melandai. Ya, jadi kalau kita masih terus naik, jadi kita tidak tahu sampai kapan itu akan terus naik begitu. Oke. Nah, yang saya maksud tadi, misalnya ya, bagi menengah atas tuh mereka kan biasanya pengusaha yang punya duit banyak itu, bisa nggak dikasih? Saya masih kesana nih arahnya. Dikasih dengan stimulus pajak yang sesuai gitu, bagi mereka yang spending akan dikasih apa gitu, bisa nggak sih cara-cara itu? Karena itu kan salah satu hal juga. Iya, memang
kalau untuk menengah atas ya yang tepat memang tidak untuk kasih bantuan dalam bentuk uang, karena mereka sebetulnya punya uang gitu ya. Bahkan kalau saya melihat dari simpanan mereka di bank untuk kategori rekening yang besar-besar yang di atas 100 juta itu sebetulnya meningkat Mbak dalam kondisi pandemi sekarang. Makanya gitu, teman aku yang kerja di bank tuh makin sibuk sekali sekarang gitu ngurusin dana mereka. Iya, betul. Bener kan? Betul, sebetulnya bertambah. Nah, jadi bagi mereka tadi kembali lagi ke yang tadi, mereka jadi, harus jadi yang menengah atas ini saya rasa ya kembali lagi bagaimana caranya supaya dari sisi optimisme itu dimunculkan, dan dengan cara mungkin dari insentifnya salah satunya memang bisa dengan memangkas pajak ya. Kalau kekhawatirannya itu adalah supaya bisnis yang mereka jalankan, kan mereka orang-orang yang menengah atas kan pasti ada bisnisnya. Jadi kalau bisnisnya itu kemudian biaya produksi atau biaya produksi lah, kalau katakanlah pajak itu bagian daripada biaya produksi pengeluaran gitu, itu bisa dipangkas. Ini akan meringankan beban mereka juga. Memungkinkan gitu ya. Jadi sebenarnya hal-hal itu dilakukan ya Pak Faisal ya. Iya, beberapa rangka itu bisa dilakukan. Maksudnya pemerintah harus kreatif gitu apa yang dilakukan gitu. Kita menginginkan itu gitu loh Pak Faisal, diskusi kita ini. Betul, Oke, terakhir. Pandemi ini kan bukan satu-satunya faktor utama penyebab resesi global, bukan? Karena buktinya kendati merosot, Vietnam masih tumbuh 0,4% positif. Bahkan Cina sebagai titik awal pandemi yang pada triwulan 1 2020 tumbuh minus 6,8%, triwulan 2 2020 terhindar dari resesi, bahkan tumbuh 3,2% positif. Jadi kalau menurut pengamatan Anda apa yang terjadi kalau melihat fenomena di Vietnam dan Cina? Oh, ya. Sebetulnya kalau saya mengatakan tetap yang paling utama yang menyebabkan resesi adalah pandemi. Walaupun memang bukan satu-satunya, jadi ada penyebab lain, katakanlah ada konstelasi geopolitik, perang dagang dan sebagainya, itu adalah yang kedua, yang ketiga. Nah, akan halnya China dan Vietnam, kenapa mereka bisa terhindar daripada resesi, itu tidak lepas daripada penanganan mereka di awal terhadap pandemi. Jadi memang di awal mereka serius gitu, bahkan mungkin kalau negara-negara lain melihatnya ini lebay ini, karena sampai memang kalau di Tiongkok bahkan relatif kalau kata Pak Dahlan Iskan itu bisa sampai istilahnya kejam, karena memang sangat strict sekali, sangat tegas sekali. Nah tapi itu mungkin pada dalam jangka pendek itu menyebabkan ekonomi Cina jatuh, ya. Tapi kemudian ketika pandeminya selesai dengan cepat itu juga pulih. Jadi apa yang terjadi di Tiongkok dan Vietnam yang bisa lewat dari resesi itu tidak terlepas dari penanganan yang tepat dan tegas ya di awal-awal gitu ya. Justru ya. Paling enggak kita bisa benchmarking dong ya. Bisa tahu apa yang kita lakukan. Itu udah lewat karena kan pandeminya udah masuk sekarang. Jadi itu cerita di awal-awal. Cerita di awal. Sekarang kita nggak tahu di awal apa bukan Indonesia. Nah, tapi sekarang kita melihatnya ke depan. Ke depannya adalah ya karena kan ini pandeminya udah masuk ke dalam nih. Jadi dengan segala macam cara pandeminya yang sekarang sudah banyak ini harus ditekan gitu. Itu yang utama, itu dulu ya. Yang utama dulu. Yang lain secara simultan bergerak, tapi itu dulu yang paling krusial. Betul. Ya itu sumbernya. Baiklah, Pak Muhammad Faisal, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sampai bertemu lagi Pak Muhammad Faisal, Mitra Idola, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia.